Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali bisa melanjutkan kegiatan kita tausiah Ramadan. Adapun hari ini sudah memasuki hari yang ke-24. Untuk hari ini, hari ke-24, insya Allah untuk tausiah akan menyampaikan dengan tema i'tikaf di masjid dan sekaligus nanti tema zakat mungkin setelah langsung saja berhubung ini Ustadz lagi ada kegiatan di puskesmas untuk vaksin beberapa dewan guru juga. Kita persilahkan secara langsung kepada Ustadz Ahmad Jaini untuk menyampaikan tausiah. Kepada beliau dipersilahkan. Silahkan Ustadz. Oke, syukran Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Pertama-tama marilah kita ucapkan alhamdulillah atas nikmat Allah pada pagi hari ini, hari ke-24 Ramadan menjelang ke malam 25. Kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, taufik dan hidayah sehingga bisa berpartisipasi ikut dalam acara tausiah lewat Zoom ini. Mungkin ada sebagian dari teman-teman kalian yang mungkin kelupaan ya, ada yang mungkin sedang tertidur ya. Nah, atau kesibukan yang lainnya, nah, sehingga tidak bisa ya mengikuti acara ini, tetapi alhamdulillah pihak sekolah masih bisa merekam ya, sehingga kalaupun ada yang ketinggalan masih bisa ya menontonnya lewat YouTube. Alhamdulillah. Salawat dan salam juga semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang Allah utus untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita selamat dari kesesatan dan kekafiran. Siswa-siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustadz Arif Baitika Rahman yang ulun muliakan dan ulun hormati.
Tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah yang dimintakan kepada ulun adalah tentang masalah i'tikaf dan sekaligus katanya zakat fitrah, zakat ya. Nah, kenapa digabung? Karena khawatir nanti di jadwalnya kan di akhir hari terakhir ya. Hari terakhir itu khawatir mendekati Lebaran ya. Mungkin khawatir tidak bisa ya. Kalau misalnya sempat hari ini saya sampaikan ya sebagian ya, yang bisa disampaikan. Kemudian masalah tema pada kesempatan hari ini adalah suatu tema yang dua-duanya perlu dipraktekkan. Jadi ketika materi ini disampaikan, Ustadz harus mempraktekkan, nah kalian juga harus mempraktekkan. Dan salah satunya adalah hukumnya wajib dan merupakan rukun Islam, yaitu zakat fitrah. Ya, itu nanti mungkin disampaikan di akhir, mudah-mudahan masih sempat waktunya. Zakat fitrah atau zakat harta. Sebelumnya kita ingin bahas dulu tentang masalah i'tikaf. Kenapa? Karena kita sedang berada di 10 hari terakhir Ramadan. I'tikaf ini adalah sebuah sunnah dari Rasulullah SAW yang mungkin terasa asing di zaman kita sekarang ini. Kenapa? Karena orang Islam banyak tidak mempraktekkan i'tikaf ini. Apalagi menjelang akhir-akhir Ramadan, apalagi menjelang Lebaran. Kebanyakan umat Islam ini istilah i'tikafnya kebanyakannya di mall, di supermarket, ya, di pasar-pasar belanja. Nah, padahal 10 terakhir itu justru kita lebih banyak harusnya di masjid. Ya. Nah, i'tikaf ini hukumnya memang sunnah. Ya. Sunnah. Sepanjang tahun itu hukumnya sunnah. Kapan saja mau beriktikaf silahkan. Dan tempatnya adalah di masjid. Makanya kalau terutama yang laki-laki ini kadang-kadang bisa jadi kelupaan ya. Hari Jumat kadang-kadang ada yang bisa kelupaan dengan sholat Jumatnya. Ya, karena mungkin kecapean tidur. Ya. Puasa, lalu ketiduran. Ya, jangan sampai kita berdalil bahwasanya Muskoin ibadah, tidurnya adalah ibadah, lalu sampai ketinggalan sholat Jumat. Nah ini jangan sampai ya. Jadi, maka di situ juga kita disunnahkan untuk beriktikaf dan jangan lupa dengan niat ya. Kadang-kadang kita lupa niatnya. Kalau tidak paham bahasa Arab maka boleh dengan bahasa kita aja, bahasa Banjar boleh aja. Ulun niat beriktikaf wahai Allah di masjid ini karena engkau. Ulun niat i'tikaf, ya, saya niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa yang kita lakukan di masjid? Baca Quran, tafakur. Nah, itu semuanya akan bernilai ibadah. Nah, i'tikaf ini hukumnya sangat sunat lagi di bulan Ramadan. Nah, ini Ramadan tinggal berapa hari lagi? Paling 5 hari lagi. Nah, ternyata kita tidak bisa mengamalkan i'tikaf ini, maka malu kita. Malu. Ada seorang ulama yang bernama Az-Zuhri, beliau mengatakan, Ajibna minan nas. Ya. Kami merasa heran dengan kebanyakan orang, kata beliau. Kaifa tarakul i'tikaf? Bagaimana mereka meninggalkan i'tikaf? Kenapa mereka sampai meninggalkan i'tikaf? Wa Rasulullah kana yaf'al wa yatruk. Rasulullah memang pernah melakukan sesuatu hal dan meninggalkannya juga dalam sunnah-sunnah beliau kebanyakannya. Tetapi khusus untuk i'tikaf ini, ma tarakal i'tikafa hatta qubida. Rasulullah tidak pernah meninggalkan i'tikaf sampai beliau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat di akhir-akhir di tahun terakhir beliau i'tikaf itu ya, dan di akhir-akhir tahun hidupnya beliau, ya, Ramadan terakhir beliau itu i'tikafnya bukan 10 hari lagi, malah 20 hari. Nah ini kita tinggal 5 hari lagi ini. Ya, ini mudah-mudahan bisa dipraktekkan nanti ya, meskipun mungkin ya sehari atau beberapa hari atau kurang. Ya. Sebentar misalnya minimal sholat berjamaah ke masjid. Ya.
Ya, karena itikaf ini arti dari itikaf itu artinya adalah berdiam diri, ya. Berdiam diri di masjid dengan niat untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu arti dari i'tikaf. Berdiam diri di masjid tujuannya adalah untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya kapan? Lailan au naharan. Bisa siang, bisa malam. Nah, terutama di bulan Ramadan, terutama lagi di 10 akhir Ramadan, terutama lagi di malam-malam ganjil. Nah, jadi hukum i'tikafnya sunat, lebih sunat lagi atau sunat muakkad lagi di 10 akhir bulan Ramadan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kita memfokuskan hati kita beribadah taat kepada Allah. Supaya hati kita tidak lari kemana-mana. Kenapa? Karena kan kita ini dalam hidup banyak masalah, ya, banyak urusan yang kita pikirkan. Nah, kalau kita memikirkan masalah dunia, pasti lupa kepada Allah. Kalau ingat kepada Allah, ya, maka dunianya terlupakan, ya. Karena hati itu tidak bisa tergabung, ya. Kata Allah, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih." Allah tidak menjadikan seseorang punya dua hati, ya. Jadi ke sini, ya. Nah, jadi kalau dia fokus di salah satunya, maka dia akan terhindar dari yang satunya. Nah, itu adalah tujuan i'tikaf. Kemudian juga tujuan i'tikaf adalah berkhalwat kepada Allah, ya, mengasingkan diri, menyendiri, ya, meskipun bersama-sama yang lainnya, ya. Tetapi di situ kita hati tujuannya kepada Allah. Jangan sampai juga i'tikaf tapi di masjid sibuk dengan HP. Nah, ini kurang beradab di masjid, ya. Kecuali hal-hal yang penting saja. Dan hukum sunatnya ini boleh bagi laki-laki dan perempuan. Ya. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah, istri-istri Rasulullah juga ikut beriktikaf. Ya. Tetapi untuk perempuan ini diharuskan izin kepada orang tuanya. Kalau sudah bersuami, minta izin kepada suaminya. Ya. Nah, tadi ayat yang Ustaz bacakan, ya, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Kata Allah di surah Al-Baqarah 187, dihalalkan bagi kamu malam bulan Ramadan bercampur dengan istri kamu. Nah, ini boleh awalnya, ya. Boleh. Tetapi sebelum dibolehkan ini sebenarnya dulu di awal-awal ketika dipardukan puasa itu sebenarnya dilarang. Jadi ketika buka puasa itu sampai waktu Isya saja. Setelah Isya, ya, atau dia tertidur sebentar kemudian bangun lagi, maka setelah itu mulai puasanya. Nah, belakangan baru sahur, ya, sampai waktu subuh, ya. Awal-awal dulu ketika dipardukan puasa itu adalah mulai dari buka puasa maghrib, batasnya sampai Isya saja. Silahkan makan minum, berkumpul suami istri. Nah, setelah itu, setelah sholat Isya, maka itu mulai puasa lagi. Lalu diantaranya ada beberapa sahabat yang tidak bisa menghindari. Ada yang terpaksa harus makan malam itu, minum, ya, dan berkumpul suami istri, sampai-sampai Umar juga melakukan itu. Lalu melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ulun malam tadi berkumpul lawan bini. Ya. Nah, Rasulullah kada kau menjawab waktu itu. Lalu turun ayat, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Nah, masalah i'tikafnya nanti di belakangan, ya. Jadi ini awalnya dulu. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsu. Ya, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang kata Allah, silahkan bercampur dengan istrimu, bergaul dengan istrimu di malam Ramadan dan carilah apa yang Allah tetapkan untukmu. Ya. Ya, berniat dengan berkumpul suami istri mendapatkan keturunan yang soleh-soleha. Kemudian juga, ya, berniat juga mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Ya. Nah, itu. Kemudian Allah suruh silahkan makan dan minumlah yang sebelumnya
Hanya batasnya sampai waktu Isya saja ya. Nah, kemudian dipermudah Allah lagi. Silahkan makan dan minum sampai kapan? Sampai hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu waktu fajar atau waktu sholat subuh. Ya. Jadi batas orang ya, boleh makan minum dan berhubungan suami istri itu adalah sampai waktu sholat subuh tiba. Ya. Kemudian setelah itu mulailah waktu puasa masuk ya dengan azan subuh ya. Orang hati-hati dengan imsak, pengingatan nih mau sholat subuh ya. Ya. Jadi bagus lagi waktu imsak itu sudah menahan ya, kita tidak makan minum lagi ya, sudah siap untuk dengan sholat subuhnya. Kemudian summa atimmu shiyama ilal lail, sempurnakanlah puasa sampai datang waktu malam, yaitu sampai azan maghrib. Nah, kemudian apa lanjutan ayatnya? Summa atimmu shiyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian berhubungan suami istri saat kalian beriktikaf di masjid. Ya. Jadi ketika sudah berniat iktikaf, maka iktikaf, jangan pulang-pulang ke rumah dulu ya untuk bertemu suami istri ya. Jadi jangan kalian campuri mereka sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Nah, di sini ada masalah beriktikafnya. Nah, itu dalil yang berkaitan tentang masalah iktikaf. Karena iktikaf ini sangat disyariatkan, dianjurkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sampai-sampai Rasulullah tidak pernah meninggalkan iktikaf ini selama hidup beliau. Salah satu tujuannya adalah agar kita mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ya. Bagaimana firman Allah, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian Lailatul Qadar itu terdapat di 10 terakhir Ramadan ya. Nah, ini kata ya, Ustaz Ali kemarin ya. Nah, bisa jadi 27 ya. Ya, bisa jadi sudah, bisa jadi belum ya, tetapi kita tidak tergantung dengan waktu saja ya. Iktikaf itu mulai dari awal ya sampai akhir. Ya, mudah-mudahan nanti malam ini atau besok-besok kita bisa ya beriktikaf ya. Nah, ini karena apa? Iktikaf ini sunnah yang mahjurah ya, sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Nah, makanya sebagian tempat ini sudah mulai mensemarakan iktikaf ya. Cuman kadang-kadang ini di masa Covid ini kadang dibatasi ya. Nah, kita ingat aja, ini adalah anjuran di dalam Al-Qur'an langsung, kemudian sunnah Rasulullah, bismillah berangkat ke masjid. Ya, masjid milik Allah, bismillah ya. Nah, ini kalau bisa iktikaf ini juga dipelopori oleh para pejabat. Jadi memberikan contoh ya, sebagaimana Rasulullah memberikan contoh kepada umatnya. Ya, para ulama, kemudian juga para kepala daerah ya. Kalau bisa gubernurnya, presidennya, bupatinya, ya, camatnya, RT-nya beriktikaf sehingga masyarakat juga bisa ikut iktikaf. Nah, ini tentang masalah iktikaf. Kemudian dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tadi iktikaf salah satunya adalah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, kata Aisyah radhiyallahu anha, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh di 10 bulan terakhir Ramadan, lebih bersungguh-sungguhnya dari hari-hari yang lainnya. Kemudian kata Aisyah juga, apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan, maka Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarung beliau. Ya. Artinya beliau lebih banyak beribadah daripada berkumpul dengan istrinya di rumah. Kemudian beliau
menghidupkan malam-malamnya ya, dengan ibadah, dengan sholat, baca Quran, dan membangunkan keluarganya. Jadi keluarga juga diajak untuk menghidupkan ya, malam terakhir ya 10 terakhir Ramadan. Ya, Ustadz kemarin terharu ya ketika berbicara dengan ngobrol-ngobrol dengan Pak Faisal ya, security kita. Ya, ketika malam 21 kata beliau bangunkan anak. Ya. Ayo kamu sholat dulu 2 rakaat. Ini baca doa ini. Nggak bisa ikutin bapak. Ya. Jadi bapaknya mencontohkan ya. Barang sekedar membaca sholawat ya atau membaca doa. Nah ini ada doanya. Doanya apa? Diajarkan oleh Rasulullah SAW, ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu? Apa yang aku ucapkan? Apa yang aku baca? Maka kata Rasulullah SAW, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Ini pendek saja doanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, ya. Engkau suka mencintai ya, kemaafan, suka orang yang minta maaf, minta ampun, maka maafkanlah atas segala kesalahanku dan dosa-dosaku. Nah, itu artinya baca diperbanyak doa itu dibaca banyak-banyak ya supaya kita diampuni ya oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita di malam Lailatul Qadar. Kemudian terakhir salah satu ciri Lailatul Qadar yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab ya yang sudah disampaikan oleh Ali Nafarin kemarin, Lailatul Qadar itu adalah malam ketika Rasulullah memerintahkan kami untuk menegakkan sholat di dalamnya. Malam itu adalah malam yang cerah. Ya, malam tadi hujan ya. Nah, malam ini bulan ganjil lagi nih, mudah-mudahan. Ya. Tanda-tandanya ialah pada pagi harinya terbit matahari berwarna putih tanpa sinar yang terik menyilaukan. Jadi tidak terlalu panas nih kayak hari ini. Ya. Nah, cuman malamnya juga adalah malamnya cerah. Ya. Nah itu masalah Lailatul Qadar. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya. Ya, salah satunya dengan tidak ketinggalan dalam i'tikaf ya. Nah, mudah-mudahan mulai malam ini dan seterusnya kita bisa i'tikaf meskipun sebentar ya. Ya tidak bisa lama-lama ya. Jam misalnya jam 2 atau jam 3 nah, cari di mana masjid, sholat masjid, baca Quran. Nah, apalagi kalau masjidnya dekat dengan rumah kita. Nah itu berkaitan tentang masalah i'tikaf yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya karena ini adalah sunnah Rasulullah yang banyak ditinggalkan. Jangan sampai kita juga termasuk orang yang meninggalkan ya, malu kita kepada Rasulullah. Ya. Kita mengaku umat Rasulullah tetapi meninggalkan sunnah beliau, terutama masalah i'tikaf yang susah kita dapatkan lagi bulan Ramadannya, belum tentu tahun depan kita bertemu dengan Ramadan. Nah itu sedikit masalah i'tikaf ya. Kemudian saya diminta juga menyampaikan masalah zakat ya. Masalah zakat sedikit ya. Kenapa? Karena zakat ini adalah rukun Islam. Siapa yang mengingkari zakat maka dia kafir ya, mengingkari, tidak percaya, tidak menganggap wajib ya. Nah, kemudian zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat mal ya. Zakat fitrah adalah yang setiap ditunaikan di setiap bulan Ramadan ya, setiap bulan Ramadan mulai awal Ramadan sudah bisa dibayarkan zakat fitrahnya. Ya, paling terakhir adalah hari terakhir Ramadan sebelum satu Syawal, tetapi sebelum berangkat ke masjid ya, sebelum berangkat sholat Idul Fitri, nah itu masih sempat. Tapi kalau sudah sholat lalu baru dibayar, nah itu sudah tidak dianggap zakat lagi, tidak dianggap zakat fitrah lagi. Nah, maka berdosa ya. Maka kalau bisa ya, sudah ada siap sudah ya, orangnya sudah ada ya, bisa dibayarkan zakatnya. Nah, kepada siapa zakat itu diserahkan? Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat. Nah, ini bahasanya sedekah ya, sedekah-sedekah, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah sedekah wajib yaitu zakat. Nah, zakat baik zakat fitrah ataupun zakat harta.
Untuk siapa? Yang pertama adalah al-fuqara, orang-orang fakir. Yang kedua adalah orang-orang miskin. Jadi fakir ini lebih susah lagi hidupnya daripada orang miskin ya, derajatnya banyak kekurangannya orang fakir namanya ya. Nah, lebih kelebihan sedikit miskin. Orang fakir, kemudian orang miskin, ya, kemudian wal amilina 'alaiha, dan pengurus zakat. Ya, pengurus zakat ini seharusnya adalah orang yang ditunjuk oleh kepala negara ya, untuk mengurus masalah zakat. Ya, karena mungkin kita ini tersebar di mana-mana di pelosok ya, maka kadang berinisiatif membentuk amil zakat. Tetapi amil zakat ini wajib menyalurkan zakat itu kepada yang berhak, bukan untuk mereka ya, tetapi disalurkan kepada yang berhak. Ya, kalaupun ada yaitu sebagian sedikit saja. Nah, kemudian yang keempat adalah mu'allaf, al-mu'allafati qulubuhum. Orang mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam ya. Yang baru masuk Islam, yang hatinya masih lemah imannya ya, diberi zakat. Kemudian wafir riqab ya, untuk memerdekakan budak ya. Nah, orang yang ditawan oleh orang kafir ya, nah, itu bisa dibebaskan dengan diberi zakat. Mereka termasuk orang yang berhak menerima zakat. Kemudian wal gharimin, dan orang-orang yang berhutang ya, punya hutang. Tetapi yang berhutang ini yang betul-betul ya berhutangnya karena kebutuhan yang mendesak. Kebanyakan kita di zaman sekarang ini berhutang dengan disengaja, kita sendiri yang membuat ya, tidak perlu banget kita akhirnya terhutang. Banyak yang punya cicilan mobil, rumah ya. Nah, ini berhutang juga, tetapi ya ada yang tidak terlalu penting banget ya. Nah, dan orang yang memang sangat membutuhkan, terpaksa dia berhutang. Nah, maka ketika kita tahu orang itu berhutang, maka dia boleh berhak diberikan zakat atau zakat fitrah, boleh juga zakat harta. Bahkan kalau dia betul-betul ya karena berhutangnya waktu itu karena kebutuhan yang mendesak, dia boleh minta ya ke bagian amil zakat. Saya minta zakat ya, untuk melunasi hutang saya. Kalau benar-benar ya, tetapi bukan yang disengaja ya, banyak kredit di mobil, rumah, lalu tidak bisa bayar lagi. Kemudian yang ketujuh adalah fi sabilillah ya, di jalan Allah ya. Nah, keperluan untuk jihad fi sabilillah ya. Nah, kadang ada yang menafsirkan juga karena jihad sedang tidak ada, maka jihadnya dalam membangun sekolahan-sekolahan Islam, masjid dan sebagainya ya. Ya, tetapi zakat bukan diserahkan ke untuk masjid ya, masjid. Fisabilillah. Kemudian yang terakhir adalah wabnis sabil, orang yang sedang dalam perjalanan ya, perjalanan lalu kehabisan bekal, maka dia berhak juga mendapat zakat dan zakat fitrah. Lalu orang-orang yang memang ditugaskan untuk mengambil zakat fitrah ini ya, silahkan mereka mendatangi orang-orang kaya untuk mengambil zakat fitrahnya. Terutama yang di zaman Rasulullah itu ada orang-orang sahabat yang ditugaskan Rasulullah untuk mengambil zakat fitrah. Sampai-sampai ada ayatnya, khudz min amwalihim shadaqah. Ambillah dari harta mereka zakatnya. Tutahhiruhum biha tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Nah, ini adalah berkaitan tentang masalah zakat ya, karena kadang-kadang kalau orang itu tidak ada yang menagih zakatnya, bisa jadi ya dia lupa dengan zakatnya atau tidak mau membayar zakatnya. Nah, sebenarnya zakat ini ya ada zakat fitrah, yaitu zakat yang diwajibkan bagi setiap jiwa, baik laki-laki atau perempuan, anak kecil, ya. Yaitu orang-orang yang syaratnya adalah orang Islam, ya. Kemudian hidup pada saat bulan Ramadan. Ya. Misalnya ada bayi lahir di bulan Ramadan ini, maka wajib dibayarkan zakatnya.
Beda dengan lahirnya pas malam takbiran. Nah, itu sudah masuk ke 1 Syawal. Nah, itu tidak diwajibkan untuk kena zakat fitrah ya. Tapi kalau lahirnya sebelum itu ya, misalnya hari terakhir, hari ini hari terakhir Ramadan, lalu lahir, maka dia wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Sebelum maghrib lahir, maka wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Kemudian memiliki kelebihan ya, punya kelebihan untuk dia bisa membayar zakatnya ya. Nah, karena mungkin dia miskin banget, tidak ada punya harta sama sekali, dan orang tidak ada memberi zakat kepada dia, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Tapi ketika dia mampu dengan orang memberi zakat kepadanya, awalnya tidak punya, tapi banyak orang yang berzakat, maka dia juga akhirnya bisa berzakat, maka dia juga wajib membayar zakat fitrah. Nah, kemudian yang terakhir, zakat fitrah ini kalau di zaman Rasulullah mewajibkan zakat fitrah itu 1 sak kurma atau gandum ya, kepada seluruh umat Islam, baik hamba sahaya atau merdeka, laki-laki ataupun perempuan, kecil ataupun besar, dan Rasulullah memerintahkannya agar dilaksanakan, ditunaikan zakat itu sebelum keluar untuk sholat Idul Fitri. Nah, kemudian karena di negara-negara Islam itu berbeda-beda ya, tidak semuanya kurma gandum ya, sama di Indonesia ini beras, maka dikiaskanlah ya dengan makanan masing-masing daerah ya. Nah, kita dengan beras, maka zakatnya dengan beras, kemudian dihitung oleh para ulama itu sekitar 2,5 kg ya, 2,5 kg beras atau 3,5 liter. Itu masalah zakat. Kalau masalah zakat kita tidak mengerti, mungkin bisa membuka mungkin dari Google atau misalnya situs masalah Basnas ya, yang mengatur masalah zakat ya. Nah, kita ikuti aja apa-apa yang diterangkan di situ. Nah, kemudian mengingatkan juga terakhir ya masalah zakat harta ya, karena sebagian dari orang tua kita ini ada yang punya harta banyak ya. Nah, ini wajib juga zakat hartanya. Zakat harta itu apa saja? Pertama adalah zakat emas perak ya, yang banyak ya, yang punya simpanan emas perak ya. Nah, ini wajib zakat. Kemudian zakatnya itu dikenakan dengan syarat mencapai nisab dan haul. Ada hitungan-hitungannya. Jadi ketika punya emas perak, datangi ulama. Ini bagaimana cara zakatnya saya? Hitungannya seperti apa? Hitungan seperti apa? Kemudian sudah setahun ya dimiliki. Ya. Kemudian zakat uang ya. Nah, karena emas perak, nah itu kiasannya adalah dengan uang ya. Termasuk juga mungkin surat-surat berharga. Nah, kemudian zakat perniagaan atau zakat usaha ya. Ini juga wajib zakatnya dengan syarat mencapai nisab dan haul. Kemudian juga adalah zakat pertanian ya. Yang punya ladang, sawah ya, pertanian, perkebunan ya. Kehutanan juga ya, banyak punya perkebunan ya. Hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil hutannya ya sudah mencapai nisab dan haul, maka wajib zakat. Kemudian juga mungkin ada yang di bidang pertambangan ya. Nah, ini juga wajib zakat ya, hasil usaha pertambangan dengan syarat mencapai nisab dan haul ya. Kemudian masalah perindustrian ya, usaha ya di bidang apa dia mendapatkan banyak rezeki di situ ya. Nah, maka juga ada hitungan zakatnya. Bahkan ada juga ulama mengkiaskan ya zakat profesi juga. Kenapa? Ya, orang yang susah-susah bekerja di sawah, capek saja ya, dia wajib zakatnya. Nah, apalagi yang pengusaha-pengusaha yang gampang banget, sebentar-sebentar dia dapat banyak duit. Nah, ini juga dikiaskan oleh para ulama ya, zakat profesi ya. Zakat profesi ya 2,5%. Nah, kemudian terakhir ada zakat yang namanya zakat rikas ya, harta temuan ya, menemukan misalnya emas, perak ya, maka wajib dizakatkan ya, kadarnya 20%. Nah, ini berkaitan tentang masalah zakat fitrah dan juga zakat harta ya. Ya, itu mungkin yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan tausiah yang mungkin ini tausiah yang terakhir bagi Ustaz ya.
masalah itikaf dan zakat ya, zakat harfitrah maupun zakat harta. Mudah-mudahan dua-duanya tema ini, masalah iktikaf dan zakat ini, kita bisa menunaikannya, bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, terutama Ustadz yang menyampaikan ya. Nah, kemarin Ustadz baru iktikaf baru malam 21 aja nih. Nah, sebelumnya nih, mudah-mudahan malam ini atau seterusnya ya bisa ya. Mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi Ustadz dan untuk kalian semua. Jika ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah itu karena kekurangan ilmu Ustadz atau dari setan, wa na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Inas atau Ustadz Ali Nafarin atau Ustadz yang lainnya? Ya, alhamdulillah telah disampaikan ya hari ini oleh Ustadz yang nanti ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan itu dapat kita ambil pelajaran dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga apa yang semua yang beliau sampaikan itu bermanfaat. Untuk kegiatan tausiah kita hari ini cukup. Untuk itu marilah kita bersama-sama menutup kegiatan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita akhiri untuk itu dengan mengucapkan salah dan kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan kembali.